Pemirsa, kami kembali dengan Anda dalam Talk to iNews. Anda boleh berikan komentar di iNewsTVmobile.com. Dan Anda yang punya asisten rumah tangga, babysitter, sopir di rumah, sekarang lagi ditinggal pada mudik. Kemudian menantikan kembalinya mereka ke sini, terutama juga ada yang titip-titip nih. Titip dong kalau ada asisten rumah tangga yang bisa dibawa dari kampung, sopir, buat saudara kita, buat teman kita. Nah, inilah juga yang membuat Jakarta semakin sesak, semakin padat. Harapannya memang sesaknya tidak di sektor informal, tapi kemudian ada di sektor-sektor formal. Mari kita dengarkan apa yang disampaikan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama soal arus urbanisasi yang terus masuk ke DKI Jakarta. Kan kita juga udah buat kebijakan baru, banyak lokasi gudang, pabrik, itu kami boleh kasih roba peruntukan menjadi komersial. Kami ingin pabrik-pabrik gudang ini pindah. Sekarang udah ada double track kereta api. Jadi dari Jawa Tengah, Jawa Timur pun Anda buka usaha, masuk ke Jakarta sudah gampang. Jadi kita nggak perlu lagi berpikir untuk, kalau jadi buruh di DKI, gaji UMP 2,7, biaya hidup seorang lajangnya 2,5 juta di Jakarta. Gimana mampu kamu mau tinggal di Jakarta? Jadi gimana pun juga ceritanya, Jakarta itu tetap cantik, tetap seksi untuk orang datangi. Ada Pak Edison, Kepala Disduk Capil, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Bapak Ridwan Saidi, Pak Faryali, selamat datang. Terima kasih. Ini yang Babe pasti nggak mudik. Pak Bapak nggak mudik Pak ke Aceh Pak? Enggak juga. Sekampung sama suami saya, orang Aceh. Bapak nggak mudik, Pak. Namanya Sianturi, Bapak jaga Jakarta. Jaga Jakarta. Mertua saya itu Surakarta, Pak. Oh gitu. Kalau soal masyarakat yang kemudian berbondong-bondong datang ke Jakarta, itu kan juga supply and demand juga Pak Edison ya. Kemudian Pak Gubernur bilang begitu. Apakah benar bahwa Jakarta selalu siap didatangi para pendatang? Seperti yang disampaikan Pak Gubernur, UMP 2,7 juta di Jakarta, tapi kalau pengen hidup beneran layak di Jakarta mesti ada 2 orang yang punya pendapatan UMP tersebut. Pak Edison. Ya, terima kasih, Pak. Jadi prinsipnya gini. Jakarta ini kan adalah ibu kota negara kita, milik seluruh bangsa Indonesia. Sudah tentu kita nggak boleh menghambat penduduk mau datang ke Jakarta. Karena ke Jakarta itu kan banyak kepentingan juga. Ada juga yang mereka datang pada saat pasca hari raya itu mau bersilaturahmi. Yang kedua, Jakarta itu mudah dijangkau dari manapun. Transportasi ke Jakarta lah yang paling mudah dari berbagai daerah. Jadi bisa aja memang mereka tidak juga tinggal di Jakarta, mereka hanya transit di Jakarta, hanya bersilaturahmi. Tapi kalau pun datang ke Jakarta, disinilah fungsi pemerintah. Hanya kita himbau kepada mereka dari pemerintah DKI, ya kalau di Jakarta ya cobalah cari usaha untuk bekerja. Jangan berpangku tangan atau menterlantarkan diri ke Jakarta. Apalagi mereka jangan berdiam di pinggir-pinggir kali, di rel kereta api, di jalur hijau yang akan membuat ketertiban umum di Jakarta menjadi semraut, itu tetap akan dilarang dan ada peraturan daerahnya nomor 8 tahun 2007 tentang ketertiban umum. Tapi kalaupun datang ke Jakarta, ya kita berterima kasih, datanglah, tapi pastikan Anda memiliki keterampilan apapun dan bekerja untuk mencari nafkah di Jakarta dan jangan bertempat tinggal di sembarang tempat. Silakan datang. Pokoknya kalau tadi sebutin jalur hijau, rel kereta api, bantaran kali itu siap dirazia maksudnya Pak Edison? Akan dirazia? Mereka itu akan ditertibkan, akan dijemput dari situ. Nanti Babe kita bisa lebih menceritakan tentang Jakarta ini dari dulu sampai sekarang. Bagaimana tentang Jakarta. Yang penting Jakarta itu sangat ramah untuk menerima siapapun yang masuk ke Jakarta. Itu namanya sebagai satu negara kita, NKRI, ibu kota Jakarta. Jadi memang daya tariknya itu ya tadi. Dan banyak pendatang memangnya, termasuk saya juga pendatang kan. Ya, kalau diem di kampung sih diem di Bandung kan, Be. Pendatang yang berhasil gitu kan ini. Pak Fahri juga pendatang ya Pak ya sesungguhnya. Iya. Nah Babe, soal daya tarik Jakarta, Babe sependapat nggak bahwa Jakarta ini masih punya daya tarik yang tinggi? Oh iya masih lah. Masih ya. Jakarta itu dan kami sebagai orang sini ya. Native gitu nggak juga masalah. Itu dari abad pertama Masehi kita nggak ada soal. Dengan kedatangan orang-orang lain
tetapi jangan mengganggu gitu kan. Ya seperti Fathahillah datang kemari kan membunuh kami kan. Lalu dihormati sebagai pahlawan, itu yang kami tidak mengerti. Itu jangan mengganggu, itu welcome aja. Ya tidak ada bentrokan-bentrokan dulu, dan saya juga tinggal di Sobesar, daerah yang bukan saja multi etnis ya. Tapi juga multi ras, karena kami di Sobesar tuh ada orang Jerman, ada orang Porto, orang Inggris, orang Belanda, orang Cina, orang Arab, nggak ada masalah. Mereka menjalankan ibadahnya masing-masing. Saya sebagai orang asli Sobesar, kakek-kakek saya nggak mengeluarkan surat edaran tuh, ya kan? Kirim surat edaran suruh kemari, jangan ya kamu ya, kan begitu, nggak ada. Karena kita tahu ini negeri bersama, dimanapun di Nusantara siapa orang boleh tinggal. Tapi untuk masuk Jakarta, dia dapat nggak kalau dia ngebujang penghasilan 5 juta sehari. Nah dia harus pikir sebulan, dia harus pikir dari kampung halamannya sekarang mau pergi Jakarta 5 juta dapat nggak? Itu adalah untuk kos, ya kan? Kos itu dengan WC inside. Kalau WC outside udah ada kemungkinan berantem, karena orang udah nggak tahan, ya kan? Lalu di sono kelamaan, dia ngerokok habis 2 batang, ya kan? Bisa berantem, ya kan? Kelamaan nunggu dia, itu berantem. Jadi WC inside itu WC inside, makan, rokok, transport itu 4,2 saya udah hitung. Kalau nggak ngerokok berkurang berapa ribu perak? Nggak bisa, kita orang bawah mesti ngerokok. Apa yang kita mati lagi, ya kan? Itu kita, itulah teman kita, ya kan? Apa yang kita nikmati lagi? Nah tinggal 800.000, apakah keluarga di Jawa bisa terima uang 800.000? Jadi itu nggak mungkin mereka kesini lah. Kalaupun dia pergi ke sekitar Bodetabek ya, tapi di situ pekerja apa? Dan jadi, penghasilannya nggak sebesar di Jakarta, walaupun jaraknya deket banget ya Be sama Jakarta. Saya bilang Be. sama Pak Dukcapil, Pak Edison Dukcapil itu nggak usah khawatir lah, rendah orang yang akan datang ke sini ke Jakarta. Ya kalau misalnya untuk seminggu 2 minggu dia tentramkan hatinya ya kan, karena di Jakarta kan banyak orang main geretan sekarang ya kan. Kecek sono, ya gemeter juga dikit. Babe ini ada. Babe bilang 5 juta ya, baru bisa hidup di Jakarta. Itu kalau tinggal sendiri, kecuali kalau asisten rumah tangga misalnya kan udah hidup sama tempat dia bekerja, makan di situ, sehingga penghasilannya bisa dibilang bersih kan, Be? Iya, dia 5 kan, sedangkan UMP kan 2,7. Bagaimana betul. dia bisa hidup? Nggak bisa di Jakarta. Itu bujang, apalagi punya keluarga ya, Be? Kalau punya keluarga nggak dapat lah tinggal di Jakarta, susah. Karena jangan salah ya, kos-kosan itu kan orang Betawi punya kebanyakan kan, dan mereka renovasi terus. Tambah bagus, tambah mahal. Tambah bagus, dicat terus. Babe punya berapa pintu, Be? Nggak ada, dicat terus sampai mengkilap. Saya mah nggak percaya kalau orang Betawi nggak punya kos-kosan. Pak Fahri, kondisi Jakarta yang semakin sesak, semakin tetap jadi daya tarik. Misalnya nih di dekat tempat saya tinggal, walaupun udah bukan Jakarta ya, Be, kita udah di Banten. Saya tinggal udah di Banten karena Tangerang Selatannya, Bintaro aja udah Tangerang Selatan. Banyak sekali orang-orang dari Pulau Jawa, misalnya dia berhenti kerja nih, katakanlah kerja di salon, berhenti kerja tapi dia milih daripada di Jawa, dia tetap ke Jakarta untuk kerja freelance karena tetap penghasilannya lebih gede dibanding dia di kampung. Kalau di kampung katakanlah Pekalongan, Brebes, nggak ada orang yang mau pakai jasa salon perawatan. Di Jakarta orang banyak yang butuh. Nah dari sisi sosial dan sisi politik, beban buat pemerintahan, terutama buat gubernur, ini kenapa gubernur minta orang pada datang, minta dicoblos sama gimana menurut Pak Fahri untuk tahun 2017 nanti? Ya sebenarnya nggak ada hubungannya, nggak ada hubungannya dengan politik ya, karena mereka itu tidak bisa mencoblos. Karena mereka bukan orang KTP-nya Jakarta, ya, KTP-nya. Jadi banyak sekali para pendatang yang pada setiap acara pencoblosan mereka pulang ke kampung, gitu. Nah pulang ke kampung karena mereka tidak resmi sebagai penduduk Jakarta, gitu. Nah jadi yang harus kita ambil kesimpulan adalah motif ekonomi, gitu. Jadi mutlak karena Hampir ekonomi lah mutlak yang membuat motif mereka ekonomi. datang ya. Lalu kemudian Jakarta adalah sebagai sarana mobilitas vertikal, gitu. Nah contohnya misalnya seorang kawan junior saya itu namanya Pohan, gitu. Dia kuliah di Malang, selesai kuliah dia pamit kepada pacarnya, gitu. Abang mau cari kerja di Jakarta, gitu, misalnya. Lalu kemudian tidak pernah kembali lagi, gitu.
dia mengawini anak yang dia ketemu di Jakarta, lalu kemudian pacarnya entah kemana gitu. Lalu kemudian dia berjuang dan menjadi pengusaha gitu, pengusaha muda ya. Nah di Jakarta kemudian jaringan sosialnya itu cukup kuat gitu. Dia bisa bertemu dengan orang-orang BI, dia bisa bertemu dengan dirut-dirut BUMN dan seterusnya gitu. Jadi semakin semakin punya kemampuan seseorang, walaupun tidak pernah sebelumnya ke Jakarta, itu semakin tinggi kemungkinan terjadinya proses mobilitas vertikal. Jadi memang gitu. Jakarta itu menjanjikan peluang dari sisi network juga kalau kita mampu. Network menjadi sangat luas, apalagi mereka itu berasal dari aktivis mahasiswa. Gitu. Misalnya ada jejaring gitu. HMI misalnya kan mereka di Jakarta punya HMI teman-teman misalnya, semasa organisasi dan dulu jaringannya kemudian semakin kuat Oke. gitu. Nah terakhir bukan hanya dari segi mobilitas vertikal tetapi juga dari segi politik gitu. Jadi kemungkinan politik itu jauh lebih terbuka di Jakarta, kemudian orang di Jakarta dibandingkan dengan yang lain gitu. Nah jadi kalau kita lihat arus migrasi kalangan muda, kalangan yang the so called ya terdidik itu tadi bisa makin lama makin besar ke Jakarta. Ini penting dicermati, Bek. Jadi orang ke Jakarta itu terutama juga yang ingin ada mobilitas vertikal, kalau Pak Fahri bilang bahwa mereka ingin naik kelas lah ibaratnya ya, Be ya. Karena jaringan juga menawarkan peluang yang luar biasa di Jakarta. Paham saya, itu era industrialisasi politik tuh akan segera berakhir. Nah, Itu kan, itu yang mereka mengharapkan mobilitas vertikal itu dari jalur politik. Itu akan segera berakhir karena industri politik itu memberi beban kepada APBN. Keadaan kita yang seperti ini disebabkan oleh belanja politik yang terlalu mahal. Makanya BPK mengatakan supaya pil serem ditunda. Pilkada serentak. Pilkada serempak. Pil serem, Pak. Pil seram ya Pak. Serem, Iya Pak. benar. Nah, itu ditunda. Iya. Jadi saya juga tidak mengerti Mendagri minta 1T minimal bakal partai. Sebagai sedangkan dana aspirasi saja tidak bisa dipenuhi. Jadi ini harus diakhiri. Negara kita ini kalau mau sehat dikembalikan posisi anggaran seperti Pak Harto. 70% pembangunan, 30% rutin. Sekarang 80% rutin, 20% pembangunan. Inilah yang menyebabkan tidak mungkin orang bisa mudik banyak-banyak. Tapi rutin itu kan termasuk belanja pegawai, termasuk gaji-gaji Pak Edison. Enggak. Dulu Pak Harto itu nggak ada pegawai yang kagak digaji, kagak ada jaminan hari tua yang kagak dibayar. Zaman Pak Harto jaminan hari muda aja dibayar, apalagi hari tua. Ya kan, bukan saya merindukan Pak Harto, jadi tentu beliau ada kesalahan. Baru saya mau ngomong Babe ini kayaknya rindu masa lalu. Oh iya kan, gitu. kita berbandingkan sekarang 17 tahun reformasi kita sengsara kok. Faktanya, karena anggaran negara habis dibobol oleh belanja politik. Itu persoalan berapa? Hitunglah. Berapa kali pemilihan-pemilihan. Berat itu. Ini kan kalau hubungan sama ekonomi melambat, bukankah itu juga sebuah siklus Pak Fahri ya, bahwa memang melambat, termasuk misalnya gini, ada yang bilang kemacetan menurun di beberapa titik itu karena memang jumlah pemudiknya berkurang, atau karena ada tol Cipali sehingga bebannya berkurang di ruas tertentu seperti selatan. Menurut Pak Fahri, apakah perlambatan ekonomi ini berpengaruh nggak nanti sama orang mau datang ke Jakarta? Sebagai lampirannya. nggak terlalu berpengaruh sih. Nggak berpengaruh ya Pak ya? Nggak akan berpengaruh gitu, karena itu tadi segala kemudahan ada di Jakarta gitu. Sampah pun bisa kita jual gitu. Nah sehingga ini yang menyebabkan kemudian Jakarta tetap saja mempunyai daya tarik. Dia seperti madu atau gula gitu, di mana semut-semut akan datang gitu. Sama aja di duit. Pak Edison tuh, kita harus siap, berarti kalau Pak Fahri bilang mau ekonomi melambat pun orang tetap kok ngelihat ada peluang yang luar biasa di Jakarta. Jadi kalau gini Mbak, saya ini kan adalah orang teknis, tukang, dan tukangnya itu di bidang administrasi kependudukan ini Be. Jadi saya menyoroti kalau penduduk itu melakukan suatu mobilitas, sebaiknya diikuti dengan administrasi kependudukan. Makanya kalau mereka memang datang ke satu tempat, bukan hanya ke Jakarta, apalagi dia datang ke kota-kota besar. Ini yang kita minta itu ke mereka, mempersiapkan mentalitasnya untuk bekerja dan mau dipekerjakan. Dan kedua, jangan bertempat tinggal di tempat yang tidak bisa diberikan administrasi kependudukan.
Kalau tidak ada RT RW-nya atau bertempat tinggal di tempat sembarangan, nggak bisa kita berikan KTP di situ. Karena apa? Salah satu syarat KTP itu adalah pengantar daripada RT RW. Kalau nggak ada RT RW-nya siapa yang ngasih bukan pengantarnya? itu, Betul. yang mengetahui secara pasti lalu lintas orang itu bertambah atau berkurang adalah RT RW itu. Tidak mungkin Pak Wali Kota atau saya kan nggak setiap hari di lingkungan RT itu. Baik. RT RW Pak itu. Pak Edison, kita ingin tanya di segmen selanjutnya soal Iya. sebetulnya tahun lalu. Katakanlah yang terdata itu sebetulnya pertambahan penduduk dari daerah berapa banyak. Yang nggak terdata perkiraannya berapa kali lipat dari itu. Kita akan lanjutkan sesaat lagi. Biasanya kan lebih banyak yang nggak terdata kan Pak ya.